Misalnya ada seorang tokoh, dia menyebut ulama, misalnya mengatakan jilbab tidak wajib dan sebagainya. Bahkan dia mengatakan ada keluarganya atau bagaimana. Ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat. Kalau memang orang punya takut kepada Allah, akan menyampaikan amanat tersebut. Biarpun pahit. Biarpun misalnya anaknya atau keluarganya belum bisa pakai kerudung misalnya, dia harus berani mengatakan kerudung adalah wajib. Adapun pembahasan masalah menutup aurat yang namanya rambut kepala, itu adalah aurat. Ini sudah disepakati dari masa ke masa, nggak ada khilaf dalam hal ini. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Kalau Anda belum bisa menutup aurat, cuman perlu istighfar lah ya, tidak perlu menghalalkan. Jadi paling berat adalah menghalalkan itu. Yang wajib menjadi tidak wajib. Nah, kalau sudah modelnya siapapun, kalau modelnya orang semacam itu melanggar kesepakatan ulama-ulama dari masa ke masa. Kalau di kampung-kampung mungkin ada istri kiai yang tidak pakai kerudung, tapi kiainya masih mewajibkan kerudung loh ya. Jauh lebih bagus daripada orang yang sudah merubah hukum. Adapun kebesaran nama, misalnya dia adalah seorang tokoh katanya. Tokoh nggak begitu. Ya nggak perlu diikuti wong Anda punya bisa memilah. Makanya kita bisa mengikuti kiai kampung lebih baik daripada Anda harus mengikuti ustadz yang ada di televisi tapi melanggar syariat, atau masyhur, atau tokoh kepala suku yang kepala organisasi kayak atau suku tapi melanggar syariat. Nggak ada perlunya. Yang repot kadang fanatik dia. Kalau sudah mentang-mentang ahli, nggak ahli lagi. Ahli fikih ngaco, nggak ahli lagi. Ahli tafsir ngaco, nggak ahli lagi. Ahli kok? Ahli ya jangan kepleset begitu dong. Sudah kesepakatan ulama dari masa ke masa. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Harus nggak ada khilaf, nggak ada satu khilaf pun. Khilafnya indah ahli siapa? Menurut orang seperti itu. Dan khilafnya dia tidak dianggap kalau dijajar dengan para ahli ulama-ulama yang lainnya. Cuman kalau mereka ada istri yang tidak pakai kerudung, saya tidak mengatakan ustadz itu salah. Asalkan ustadz itu fatwanya memang mengatakan wajib. Karena mungkin, makanya kalau ada kiai tiba-tiba keluarganya belum menutup aurat, kita khusnudzon mungkin sudah nyuruh. Yang repot kalau sudah kiainya mengatakan nggak wajib, itu loh, ini berantakan besar. Nggak boleh belajar dari orang begitu. Amanat ini biasanya fanatik, mungkin dia orang keren. Belajar kok keren-keren. Nah, belajar ke kiai kampung lagi, baca tafsir Jalalain sana, nggak usah pakai tafsir gede-gede. Kita ada sering dikuasai hawa nafsu. Atau mungkin itu grup Anda dimasukkan grup dia. Apakah di Facebooknya, ada di Twitternya, atau wah ada bersama dia, ambillah, fanatik dengan kesalahan, masuk neraka nanti. Kita perlu amanat. Saya tidak mengenalnya, juga saya tidak perlu nyebut orangnya. Ini amanat Mas. Wong sekarang orang-orang sudah berbondong-bondong menutup aurat, hijrah dari yang biasa pakai baju prok pendek, celana pendek, sudah hijrah, rindu untuk menutup aurat, loh kok ada fatwa begitu. Ini kan merusak namanya. Merusak fatwa-fatwa semacam itu. Saya tidak tahu siapa orangnya, dan Anda tidak menyebut, alhamdulillah. Saya tidak pengen ada Anda menyebut orang di sini. Majelis kita bukan majelis untuk menggunjing siapapun. Akan tapi kalau ada orang sudah merubah hukum yang selama ini dikatakan para ulama, maka tidak perlu didengar lagi. Kalau seandainya dia salah, dia mengatakan saya salah. Oh iya, mungkin orang salah. Khilaf. Saya 2 tahun yang lalu saya mengeluarkan fatwa gini dan saya menyesal. Hebat. Tapi kalau mendukung fatwa yang salah menurut para ulama, lah kalau dijajar, wah dia ahli hadis misalnya, mana lebih hebat dengan ulama terdahulu yang juga ahli hadis. Dijajar dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, wah dia ahli tafsir. Kita punya juga Imam Jaluddin al-Mahali, ayo berani lebih dijajar dengan Imam Suyuti, berani enggak? Yang mengatakan lebih hebat. Karangannya, wah berjilid-jilid misalnya, Imam Suyuti berjilid-jilid, ratusan karangannya, bukan jilidnya, banyak. Ayo mau dibanding. Kok mau banding-bandingan? Siapa Anda dibandingkan dengan ulama terdahulu? Yang repot adalah ta'assub, fanatik. Salah hebat, sudah kalau hebat nggak punya salah. Sudah jelas hal sepele saja salah kok. Itu biasanya nanti ada urusan akidah yang lain yang disepelekan, karena adalah main-main urusan agama. Jangan dibawa ke siapa-siapa. Saya tidak mau diadu dengan siapa-siapa. Saya mau komentari, kalau memang ada orang
sudah jelas-jelas pelanggaran syariat, dan dia tidak insaf. Kalau seorang ustadz kiai melakukan keharaman, namanya manusia ya. Tapi kalau fatwa mendukung sesuatu yang salah, ini repot. Kalau Anda cari kesalahan saya, banyak, bukan ada, banyak. Yang tidak dosa hanya Rasulullah saja. Tapi tolong kalau saya punya kalimat yang salah berkenaan dengan agama, keimanan, sampaikan ke saya. Kalau betul yang Anda sampaikan, saya langsung di mimbar juga minta maaf, menyampaikan, saya tarik itu omongan. Saya punya amanat di hadapan Allah. Kalau saya mati ini direkam terus ini kemana-mana. Kalau saya fatwa yang keluar daripada perkataan para ulama, saya fatwanya itu bukan fatwa saya nukil ulama. Kalau salah, sampaikan ke saya, assalamualaikum Buya, bahasanya Buya pas di majelis ini Buya mengatakan begini-begini ini. Oh betul, saya besok langsung pengajian saya rubah. Tidak akan kurang, hidung saya tetap, mata saya tetap. Justru di hadapan Allah itulah yang mulia orang insaf. Berat, paling berat yang orang itu adalah menarik dari fatwa yang pernah disebutkan hanya karena dia seorang tokoh. Justru lebih hebat kalau dia berani menarik fatwa. Dan itu terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya fatwa waktu di Irak, banyak dibatalkan, dan faktanya fatwa yang ada di Mesir nyantai. Bahkan itu kehebatan seseorang, nggak usah fanatik begitu deh. Nah kalau Anda berguru dengan orang begitu, Anda punya penyakit juga sama pada akhirnya, hanya bangga-banggaan saja, bukan bagian kekhusyuan dengan Allah. Nggak perlu dibeli bukunya, nggak perlu dipelajari, selesai. Orang merusak agama kok misalnya. Cuma tidak tahu siapa orangnya, Allah. Semoga tidak, saya tidak pernah ketemu kalau orang begitu. Semoga tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar, tidak pernah sambung. Saya pengen ketemu yang enak-enak aja deh. Ketemu tadi bapak yang baik, mana bapaknya hilang? Bapak yang baik, saya ketemu gini enak kan? Ketemu ini, tidak ketemu yang aneh-aneh, saya tidak perlu yang tadi. Makasih, wallah alam bisawab.